Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita hadir bersama di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan salat Jumat. Di saat kita memiliki banyak kegiatan, banyak pekerjaan, namun iman inilah yang mendorong kita untuk melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini di dalam melaksanakan salat Jumat menambah catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan hadis qudsi. Beliau menjelaskan innallaha katabal hasanati was sayyi'ah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan. Demikian halnya telah menetapkan hal-hal yang buruk atau dosa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikan, menjelaskan, faman hamma bihasanah, barang siapa yang bermaksud, yang berkeinginan, yang berniat untuk mengerjakan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum dapat mengerjakannya, kataballahu indahu hasanah kamilah, Allah menetapkan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Artinya satu kebaikan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan menggandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ini namanya satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha, adapun orang yang bermaksud, berkeinginan, berniat untuk mengerjakan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia mengerjakannya, kataballahu asyra hasanatin, Allah menetapkan baginya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai menjadi 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai pahalanya hanya Allah yang tahu. Di dalam penjelasan bahwa setiap satu kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan menggandakan menjadi 10 kebaikan, seperti kita mengerjakan 10 kebaikan. Atau pahalanya bisa sampai menjadi 700 kali lipat. Ini dikaitkan dengan ucapan dan perbuatan. Kalau kita mengucapkan sesuatu dan itu adalah hal yang baik, maka pahalanya adalah bisa menjadi 10 kali lipat. Demikian halnya dengan perbuatan. Tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan harta, berinfak dengan hartanya, bersedekah dengan hartanya, mengeluarkan kewajibannya, kewajiban harta yaitu zakat, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, ila akhiril ayat. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seumpama satu biji, yang kemudian dari biji ini, biji tumbuh-tumbuhan, dari biji ini kemudian tumbuh menjadi 7 tunas, dan masing-masing tunas nanti akan membuahkan, masing-masing membuahkan dengan 100 biji yang baru. Tetapi ada kebaikan yang apabila kita kerjakan, maka pahalanya, ganjarannya hanya Allah yang tahu. Ya, maka disebutkan di dalam hadis ini ila ad'afin katsirah. Di sana ada 3 amalan yang kalau kemudian dikerjakan maka pahalanya hanya Allah yang tahu. Yang pertama adalah puasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang maka wajib baginya, berhak baginya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalih. 1 digandakan menjadi 10. Illa siyam, kata Nabi, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ibadah puasa itu adalah untukku dan hanyalah aku yang akan membalasnya. Jadi balasannya hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu Allah akan membalasnya tanpa batas, hanya Allah yang tahu. Dan kita ketahui bahwa sabar di saat kita mendapatkan ujian, mendapatkan
cobaan, maka ini adalah tingkat sabar yang paling rendah. Sabar yang paling tinggi nilainya adalah sabar di saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita akan melaksanakan ketaatan, maka disitulah pertarungan antara hawa nafsu dan taat kepada Allah. Maka di saat kita taat kepada Allah, maka itulah tingkat kesabaran yang paling tinggi dan nilainya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf lalu kemudian dia memperbaiki amalnya, tidak ada rasa dendam terhadap orang yang pernah menzaliminya, maka pahalanya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga di sisi Allah. 3 hal ini amalan yang amalan kebaikan kalau kita kerjakan maka tidak terbatas ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Lalu kemudian hadis ini menjelaskan wa man hamma bisayyi'ah. Barang siapa yang bermaksud mengerjakan satu keburukan, satu dosa. Falam ya'malha. Lalu kemudian dia tidak mengerjakannya. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah akan mencatatkan baginya satu kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia berniat ingin melakukan dosa, tetapi kalau kemudian dia ingat kepada Allah, ingat akan akibat orang yang melakukan satu dosa, lalu kemudian dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Satu pahala yang sempurna. Dan setiap satu kebaikan adalah digandakan menjadi 10 kali lipat. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, as-salawatul khams, salat 5 waktu yang dikerjakan dari satu waktu ke waktu yang lain. Mengerjakan salat Jumat, kemudian nanti mengerjakan salat asar, ya, dari waktu salat as-salawatul khams, di antara 2 salat. Wal jum'atu ilal jum'ah, kita mengerjakan salat Jumat pada hari ini sampai Jumat berikutnya di saat kita hadir. Wa Ramadan ila Ramadan, di saat kita mengerjakan puasa Ramadan pada tahun yang lalu, kita akan menghadapi Ramadan yang akan datang, mukaffiratun bainahum. Di antaranya itu adalah digugurkan dosa-dosanya. Kita mengerjakan salat zuhur, lalu kemudian kita mengerjakan salat asar, maka akan gugur dosa-dosa yang kita kerjakan antara zuhur dengan asar di saat kita mengerjakan salat asar. Demikian seterusnya. Demikian halnya kita mengerjakan salat Jumat. Di antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya kita melakukan dosa-dosa. Maka di saat kita hadir kembali pada salat Jumat yang akan datang, maka dosa-dosa ini akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dari satu bulan Ramadan ke bulan berikutnya. Ada satu contoh peristiwa seorang sahabat. Sahabat ini tiba-tiba dia datang kepada Nabi dalam keadaan dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Lalu dia mengatakan, celakalah aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bertanya, ada apa yang terjadi denganmu? Dia mengatakan bahwa baru saja tadi saya mencium seorang wanita. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah
kamu sudah melaksanakan sholat asar? Maka kemudian sahabat itu mengatakan, betul, sudah mengerjakan sholat asar. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Tentu saja dalam hal ini diperkecualikan dengan dosa besar. Karena yang dimaksud tadi itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau seseorang mengerjakan dosa besar, maka tentulah yang dapat menghapuskan dosa besarnya adalah bertaubat. Seseorang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis terjadi pada umat sebelumnya, yaitu umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana seseorang membuat tempat ibadah sangat jauh dari keramaian, sangat jauh dari kota, di mana tempat itu hanya didiami oleh dirinya sendiri dan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa kurun waktu 60 tahun. Maka suatu ketika dia ingin membeli sesuatu, roti. Dia merindukan, sudah lama tidak makan roti. Karena selama ini dia hanya memakan buah-buahan dan meminum air. Lalu kemudian dia pergi ke kota. Tentu dalam masa 60 tahun. Perubahan tentu sangat besar. Tidak seperti lagi kota yang dahulu pernah dia kenal. Singkat cerita di dalam hadis itu, ketika orang ini akan kembali, lalu kemudian dia membeli roti. Dalam perjalanannya, dia dibujuk oleh seorang wanita. Lalu kemudian dia terbujuk. Dan dialah melakukan perbuatan zina. Di saat dia melakukan perbuatan zina, lalu kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai dia mengerjakan perbuatan dosa. Sebab ketika seseorang melakukan dosa besar, maka pada dasarnya adalah imannya keluar dari hatinya. Tidak mungkin orang melakukan dosa besar di saat iman masih ada dalam hatinya. Maka pada saat itu akhirnya karena penyesalannya terhadap dosa yang dia sudah kerjakan, maka roti yang tadinya dia beli untuk kemudian dia persiapkan untuk makannya, dia serahkan dan berikan kepada orang miskin. Lalu kemudian dia kembali menyesal dan bertaubat. Karena taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau disertai dengan penyesalan, tidak lagi akan mengulangi pekerjaan itu dan selamanya tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan orang ini nanti di akhirat, bahwa ketika amalnya ditimbang, amal ibadah yang dia kerjakan selama 60 tahun itu ditimbang dengan dosa besar yang sekali dia kerjakan, yaitu berbuat zina. Maka ternyata seimbang antara amalnya yang dia kerjakan selama 60 tahun dengan sekali mengerjakan dosa besar, yaitu zina. Maka orang ini kemudian menyatakan dalam dirinya bahwa tentulah dia tidak akan masuk surga karena tidak ada kebaikan yang bisa membuatnya dia masuk surga. Allah kemudian bertanya kepada malaikat, masih adakah kebaikan orang ini yang dia kerjakan? Lihat catatannya. Maka ketika dilihat catatan amalnya, ternyata masih ada kebaikan, yaitu sedekah roti yang dia berikan kepada orang miskin. Dan itulah yang kemudian menyebabkan orang ini masuk surga.
Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis ini bahwa wa man hamma biha, adapun orang yang bermaksud mengerjakan dosa, fa'amilaha, lalu kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu indahu sayyi'ah wahidah, akan dicatat di sisi Allah hanya satu keburukan, hanya satu dosa. Kalau kebaikan yang kita kerjakan, maka itu digandakan menjadi 10, 700 sampai tidak terbatas. Tetapi kalau kemudian orang bermaksud untuk mengerjakan keburukan, mengerjakan dosa, lalu benar-benar dia mengerjakannya, maka itu adalah hanya dihitung, dicatat sebagai satu keburukan. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Maka betapa seorang hamba itu benar-benar mengerjakan dosa yang begitu banyak, di saat nanti di akhirat ditimbang antara amal kebaikannya dan keburukannya. Kalau dia mengerjakan kebaikan digandakan menjadi 10 sampai 700. Sedangkan kalau dia mengerjakan satu dosa itu hanya ditulis, dicatat hanya satu kesalahan. Berarti sedemikian banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang sampai kemudian dia tidak bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap ringan kebaikan itu untuk dikerjakan, walau antal qa'akhaka biwajhin talq. Sekalipun kamu hanya sekedar bertemu dengan temanmu, dengan saudaramu dengan senyum. Artinya senyum itu adalah kebaikan. Di saat kita tersenyum kepada saudara kita, maka pada saat itu kita mendapatkan satu kebaikan dan digandakan menjadi 10 kebaikan. Itu untuk satu orang. Bayangkan kalau kita bertemu dengan seseorang, kita senyum sekaligus kita mengucapkan salam. Betapa banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan dicatat di dalam sunnah, di saat orang akan masuk di WC dan keluar di WC, itu ada 9 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian itu diamalkan setiap hari, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang kemudian mudah-mudahan itu bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Bayangkan kalau kemudian kita dari hari ke hari kita melakukan satu hal yang buruk, katakanlah berbicara. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia senantiasa berbicara dengan pembicaraan yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau tidak ada, maka yang pilihannya itu adalah diam. Jadi opsinya itu adalah kalau mau berbicara, berbicara yang baik, kalau tidak adalah diam. Dan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa betapa banyak orang masuk neraka hanya karena tidak mampu untuk menjaga lidahnya atau lisan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, seorang wanita
meratapi anaknya yang baru saja dikuburkan. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam mendekati wanita itu. Ada apa yang terjadi? Ini baru saja anak saya dikuburkan di tempat ini. Masih muda. Ditanya berapa umurnya? Katanya 300 tahun. Karena umur umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah 1000 tahun. Antara itu. Sedikit atau lebih dari 1000 tahun. Jadi umur 300 tahun itu masih muda. Lalu kemudian Nabi Nuh mengatakan, kenapa terjadi demikian? Tidakkah kamu akan tahu suatu saat ada satu kaum di mana usianya antara 60 sampai 70 tahun. Lalu kemudian wanita ini bertanya kepada Nabi Nuh, kalau 60 sampai 70 tahun tentulah umat itu senantiasa mengerjakan kebaikan. Tapi Nabi Nuh kemudian menjawab bahwa umat ini yang usianya antara 60 sampai 70 tahun justru lebih banyak dosa-dosanya daripada amal kebaikan. Kitalah yang dimaksud oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan usia kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung satu usia itu bukan pada banyak atau sedikitnya. Beliau mengatakan, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tetapi amalnya baik. Wa syarrukum, orang yang paling buruk di antara kalian, man tala umruhu, orang yang diberi umur panjang, wa sa'a amaluhu, tetapi amalnya buruk. Maka oleh sebab itu bukan ukuran banyak dan sedikitnya umur, panjang atau pendeknya, tetapi sebanyak amal apa yang bisa kita kerjakan dari waktu dan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.